Notifikasi flash saleku dari tadi muncul terus nih. Waktunya self reward. Selamat datang di podcast Hari Baik episode kedua dari teman yang bakalan bikin moodmu bagus. Akhir-akhir ini kalian sering dengerin lagu apa nih? Kalau aku pribadi sih lebih sering dengerin lagu Flower by Miley Cyrus, karena liriknya candu banget ya. Apalagi pas bagian Yeah, I can love me better than you can. Sorry, suaraku nggak seenak Miley Cyrus ya. Dan aku juga dengerin lagunya Candy milik NCT Dream yang benar-benar bikin mood hidupku kayak kerasa manis banget gitu. Meskipun sebenarnya playlist ini tuh muncul setelah aku maklum lah ya, aku juga manusiawi banget yang hari-hariku mellow karena replay lagu First Love terus, yang benar-benar bikin diriku kayak kelempar ke masa lalu yang ya begitulah. Oke, para teman baikku, kali ini aku mau bicara tentang flash sale ya, angka cantik 11, 22, 33 ya, alias angka kembar yang sering bikin banyak orang kalap. Orang-orang sudah pasang kuda-kuda tuh dimulai hamin seminggu atau 2 minggu atau udah sebulan yang lalu gitu, untuk ngabisin waktu berjam-jam demi masukin barang-barang incaran mereka ke dalam keranjang. Dan pas hari H kita rela melekan sampai tengah malam demi dapat flash sale super gede. Semuanya demi apa? Demi self reward. Aku pun termasuk kaum yang begitu. Karena aku tahu gak ada undang-undang yang bisa mengontrol kebiasaan self rewardku edisi belanja ini. Jadi mau gak mau aku yang harus sadar diri, keras sama diri sendiri. Nahan diri untuk libur gak mengejar flash sale minimal selama 2 bulan. Dan aku juga berhasil pernah sampai 4 bulan. Dan pastinya ini di luar kebutuhan sandang pangan kita ya. Karena apa? Karena aku ngerasa bahkan kadang aku sadar kalau sebenarnya jiwa hedon ini sebenarnya nyamar jadi self reward. Padahal emang dari hati kita yang terdalam, diri kita tuh emang hobi banget belanja. Tapi kadang kita menamainya sebagai self reward. Memang banyak sih orang yang self rewardnya dengan cara belanja. Gak apa-apa sih, setiap orang bebas memilih self reward versi mereka ya. Tapi kalau bagiku self reward itu harus tetap ada batasannya dan pastinya sesuai kemampuan dompet kita ya. Jadi menurutku self reward itu banyak macamnya. Nggak harus dengan cara belanja barang-barang mewah. Misalnya nih, kamu membiarkan satu harimu tanpa to-do list. Kamu pengen tidur rebahan, makan tidur rebahan. Itu juga menurutku self reward. Jadi misalkan aku pengen seharian nih cuma rebahan, maraton nonton drakor sambil makan rengginang di toples waferku, itu asalkan aku bahagia banget, menurutku itu adalah self reward. Jadi self reward ini nggak perlu budget mahal, dan yang paling terpenting yang kita lakuin itu benar-benar bikin pikiran kita ketika setelah ngelakuin self reward, pikiran kita tuh jadi makin fresh dan beban sebelumnya yang udah kita lalui udah keangkat semua gitu. Jadi bukan self reward yang setelah itu malah memaksa kita untuk irit sebulan ke depan dan barang yang udah dibeli ternyata nggak begitu dibutuh-butuhin amat ya. Tapi pastinya bisa aja sih ya self reward versiku ini nggak berlaku bagi para holangkai atau sultan ya. Mereka mah bebas self rewardnya mau kayak gimana. Tapi kalau aku sendiri sih karena aku sadar diri ya, kebutuhan kedepannya tuh masih banyak. Jadi aku berusaha membatasi self rewardku itu yang emang sesuai dengan isi dompet gitu. Nggak sampai aku harus pakai kartu kredit yang pada endingnya itu membunuhku secara perlahan. Kalau self reward versi kalian apa aja nih?
tulis di kolom komentar ya. Mungkin next time bisa aku bacain self reward versi kalian yang mungkin bakal menginspirasi para teman baik yang lainnya. Oke, sampai jumpa di podcast episode hari baik selanjutnya. And bye.